Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lisa yang sedang menjalani sesi konsultasi dengan seorang psikiater. Sejak kehilangan putra satu-satunya akibat kanker, Lisa mengalami depresi berat yang perlahan menghancurkan kehidupannya. Rasa kehilangan itu semakin menyiksa karena suaminya yaitu Eric yang seharusnya menjadi tempatnya bersandar justru sering berada jauh dari rumah. Sebagai petugas yang kerap menjalankan tugas di luar negeri, Eric sering meninggalkan keluarganya dalam waktu yang lama. Akibatnya, Lisa harus menghadapi masa-masa paling sulit dalam hidupnya seorang diri tanpa dukungan yang ia butuhkan. Namun sebenarnya Lisa bukanlah wanita biasa. Sebelum menjadi ibu rumah tangga, ia pernah bertugas sebagai anggota pasukan khusus Perancis sebagai unit militer elit yang menangani berbagai operasi berbahaya dan beresiko tinggi. Pengalaman serta pelatihan yang ia miliki menjadikannya sosok yang tangguh dan disiplin. Sayangnya, kematian putranya telah menghancurkan sebagian besar semangat hidupnya dan keteguhan hati yang selama ini ia miliki. Di sisi lain, Eric bekerja sebagai anggota divisi operasional Bea Cukai Prancis. Pekerjaan tersebut menuntut dedikasi penuh dan sering membuatnya harus berada jauh dari keluarga. Karena itulah, saat tragedi menimpa keluarga mereka, Lisa terpaksa menghadapi rasa kehilangan dan kesedihan seorang diri. Dalam sesi konsultasi tersebut, Lisa menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu Eric. Keduanya berkenalan saat terlibat dalam sebuah operasi gabungan anti terorisme dan penyelamatan sandera. Hubungan mereka berkembang dengan cepat dan 6 bulan kemudian Lisa mengandung anak mereka. Setelah putranya lahir, Lisa memutuskan meninggalkan dunia militer agar dapat fokus membangun kehidupan keluarga bersama Eric. Meskipun ia merasa sedikit bahagia karena Eric akan segera kembali ke Prancis, perasaan itu tetap tertutupi oleh luka mendalam yang belum berhasil ia sembuhkan. Après la naissance de Tom, j'avais plus la force. Il rentre quand? Il rentre demain. C'est la première fois que je vous vois sourire. Sementara itu, cerita berpindah ke Brazil. Di sana, Eric terlihat sedang menjalankan sebuah misi yang berakhir tragis. Dalam operasi tersebut, ia dibunuh oleh kelompok kriminal yang dipimpin seorang pria bernama Pisau. Beberapa waktu kemudian, di kantor Direktorat Nasional Intelijen dan Investigasi Bea Cukai Perancis, seorang rekan kerja bernama Rom menerima kabar mengenai kematian Eric. Tanpa membuang waktu, Rom segera menemui Lisa untuk menyampaikan berita duka tersebut. Berdasarkan informasi yang diterima pihak berwenang, telah terjadi perselisihan di antara para pelaku perdagangan zat ilegal dan Eric diduga terlibat dalam proses negosiasi yang berlangsung. Karena alasan itu, jasad Eric harus tetap berada di Brazil untuk menjalani identifikasi dan pemeriksaan forensik sebelum dapat dipulangkan. Setelah kehilangan putranya dan kini kehilangan suaminya, Lisa merasa hidupnya benar-benar runtuh. C'était un règlement de compte entre narcotrafiquants. Apparemment, il était impliqué dans ce trafic. Dalam keputusan yang mendalam itu, ia mengambil keputusan nekat. Ia menelan sejumlah besar pil yang biasa digunakan Eric. Dengan harapan dapat mengakhiri penderitaannya, Lisa mengonsumsi obat tersebut dalam dosis yang sangat tinggi. Namun keesokan paginya, Lisa terbangun dalam kondisi yang sama sekali berbeda dari yang ia bayangkan. Ia tidak terbangun karena efek obat telah hilang, ataupun karena mengalami pengalaman aneh apapun. Ia terbangun karena ponselnya terus bergetar tanpa henti. Dengan kepala yang terasa sedikit pusing dan tubuh yang masih lemas, Lisa melihat pesan dari Rom yang mengingatkannya bahwa mereka harus berangkat ke Brazil hari itu juga. Yang membuatnya heran, obat dalam jumlah besar yang ia konsumsi ternyata hanya membuatnya sedikit pusing. Obat tersebut sama sekali tidak memberikan efek seperti yang ia perkirakan. Meski bingung, Lisa menyadari bahwa hidupnya masih berlanjut dan ia harus menghadapi kenyataan yang ada. Tu te rappelles qu'on doit être à l'aéroport dans 2 heures? Bien sûr, j'y serai. Keesokan harinya, Lisa dan Rom tiba di Rio de Janeiro dan langsung menuju kamar jenazah untuk melihat jasad Eric. Je tiens à vous prévenir. Le corps de votre mari a été considérablement dégradé.
Saat melihat tubuh suaminya yang dipenuhi luka tembak, Lisa tidak mampu menyembunyikan kesedihannya. Kehilangan yang selama ini terasa begitu jauh kini berada tepat di hadapannya. Malam harinya saat berada di hotel, Lisa mengambil kartu memori dari ponsel Eric dan mulai memeriksa isinya. Setelah berhasil mengakses data tersebut, ia menemukan sebuah rekaman wawancara yang mengungkap keterlibatan sebuah perusahaan farmasi bernama PDA dalam praktik pemalsuan produk obat-obatan. Penemuan itu membuat Lisa mulai menghubungkan berbagai hal yang sebelumnya terasa janggal. Ia teringat pada pil yang dikonsumsinya sebelum berangkat ke Brazil. Karena obat tersebut tidak memberikan efek sebagai mestinya, Lisa mulai mencurigai bahwa pil pullback yang ia minum sebenarnya merupakan produk palsu yang diproduksi oleh PDA. Pada saat yang sama, Ro menjelaskan bahwa secara resmi Eric tidak pernah ditugaskan untuk menyelidiki perusahaan tersebut. Namun, Lisa tetap merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Kecurigaannya semakin besar karena pil-pil itu ditemukan di rumah mereka sendiri. Selain itu, mereka juga menemukan sejumlah surat elektronik yang dikirim oleh seorang agen Interpol bernama Richard kepada Eric. Temuan itu membuat Lisa menduga bahwa Eric diam-diam sedang terlibat dalam penyelidikan yang jauh lebih besar daripada yang diketahui atasannya. J'ai retrouvé plusieurs boîtes de Fupex dans ses affaires. Richard Dumontier d'Interpol, c'est peut-être celui qui l'a trahi. Keesokan paginya, Ro memutuskan kembali ke Prancis. Sebaliknya, Lisa memilih tetap berada di Brazil untuk mencari jawaban mengenai kematian suaminya. Kalung Dewi Penghancur yang selalu ia kenakan seolah mengingatkannya bahwa masih ada sesuatu yang harus ia selesaikan. Tidak lama kemudian, Lisa mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan penyelidikan kasus pembunuhan Eric. Namun, pihak kepolisian menjelaskan bahwa penyelidikan masih berlangsung dan berjalan lambat. Tingginya angka pembunuhan yang terjadi di Brasil membuat kasus tersebut tidak menjadi prioritas utama dan diperkirakan akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk diselesaikan. Vous devriez rentrer chez vous et vous occuper de votre famille. Vous savez, il y a un homicide tous les 9 minutes après. Saat berada di kantor polisi, Lisa tanpa sengaja melihat foto seorang pria bernama Piesao yang dipasang tidak jauh dari foto Eric. Merasa nama itu mungkin berkaitan dengan kematian suaminya, Lisa diam-diam mengambil foto tersebut dan menyimpannya. Beberapa waktu kemudian, Lisa menyewa sebuah penginapan sederhana di kawasan Papela untuk memulai penyelidikannya sendiri. Dari jendela kamar, ia melihat seorang pria membeli zat ilegal dari seorang pengedar bersenjata. Melihat kesempatan itu, Lisa mendekati pria tersebut dan mengatakan bahwa ia ingin membeli senjata. Pria itu kemudian membawanya menemui seorang pedagang senjata ilegal yang beroperasi dengan kedok sebagai penjahit. Setelah Lisa menunjukkan sejumlah besar uang, wanita tersebut memerintahkan anak buahnya untuk memperlihatkan berbagai jenis senjata yang tersedia. Namun situasi berubah ketika mereka mulai mencurigai bahwa Lisa adalah seorang polisi. Tanpa banyak bicara, anak buah wanita itu langsung menyerangnya. Je peux le trouver où lui? Providência. Namun berkat kemampuan tempur yang dimilikinya sebagai mantan anggota pasukan khusus Perancis, Lisa berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Setelah menguasai keadaan, ia memaksa mereka mengungkap lokasi keberadaan Piesao. Setelah mendapatkan petunjuk tersebut, Lisa membeli sebuah mobil bekas dan mulai memburu targetnya. Piesao dikenal sebagai sosok yang sangat ditakuti, sehingga keberadaannya selalu dijaga ketat. Meskipun begitu, setelah melakukan pencarian cukup lama, Lisa akhirnya menemukan seseorang yang bersedia memberitahukan lokasi pria tersebut. Tidak lama kemudian, Lisa berhasil menemukan Piesao dan mengikutinya hingga ke sebuah klub malam. Di sana, ia langsung mendekatinya dan menuduhnya sebagai orang yang bertanggung jawab atas kematian Eric. Situasi segera berubah menjadi kacau. Lisa menggunakan sebuah granat untuk menyerang anak buah Piesao. Setelah seluruh pengawalnya berhasil dilumpuhkan, Lisa mulai menginterogasi Piesao dan memaksanya mengungkap siapa orang yang telah memerintahkan membunuh Eric. Di bawah tekanan yang tidak mampu lagi ia tahan, Piesao akhirnya mengaku bahwa perintah tersebut berasal dari seorang kepala inspektur polisi bernama Luis Alves.
Setelah mendapatkan informasi yang ia butuhkan, Lisa langsung menghabisi pisau tanpa menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Je suis désolé pour ton mari. Keesokan harinya, Luis Alves menerima panggilan telepon dari nomor milik pisau. Karena tidak menyadari bahwa orang yang menghubunginya sebenarnya adalah Lisa, Luis segera keluar dari kantornya untuk menjawab panggilan tersebut. Lisa sengaja melakukan hal itu bukan untuk berbicara dengannya, melainkan untuk melihat wajahnya dan mencari tahu di mana ia tinggal. Melalui cara sederhana tersebut, Lisa akhirnya berhasil menemukan alamat tempat tinggal Luis. Pada hari berikutnya, saat Luis keluar dari apartemennya, seorang anak laki-laki tiba-tiba melemparkan tanah ke pakaiannya. Merasa marah, Luis langsung mengejar anak tersebut tanpa menyadari bahwa ia sedang diarahkan menuju sebuah jebakan yang telah disiapkan Lisa. Anak itu membawanya ke sebuah gudang tua, tempat dua temannya telah bersiap untuk mengurung Luis di dalam sebuah ruangan. Namun sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Luis menyadari sesuatu yang mengerikan. Seluruh rantai ruangan itu telah disiram bahan bakar dalam jumlah besar. Pada saat itulah Lisa muncul dan mulai menginterogasinya mengenai kematian Eric. Dalam keadaan panik dan takut dibakar hidup-hidup, Luis akhirnya mengakui semua keterlibatannya. Ia mengaku telah menanamkan narkotika dan sejumlah uang di kamar Eric agar terlihat seolah-olah Eric terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal. Ia juga mengaku sengaja memerintahkan agar kasus kematian Eric tidak diselidiki lebih lanjut. Selain itu, Luis mengungkapkan bahwa semua tindakannya dilakukan atas perintah seorang pria bernama Arturo Pereira, yaitu pemilik sebuah perusahaan keamanan swasta. Setelah mendapatkan pengakuan tersebut, Lisa meminta telepon genggam milik Luis untuk memperoleh informasi tambahan. Begitu mendapatkan apa yang ia butuhkan, Lisa meninggalkan tempat itu dan membakar gudang tersebut, sementara Luis masih berada di dalamnya. Je te supplie, j'arrête, Pas moi. Dari informasi yang diperoleh, Lisa mengetahui bahwa Andres Barbosa merupakan klien terbesar sekaligus orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Arturo Pereira. Karena yakin Arturo adalah jalan menuju dalang sebenarnya di balik kematian suaminya, Lisa segera menghubunginya dan mengatur sebuah pertemuan pada hari berikutnya. Keesokan harinya, Lisa menyamar sebagai seorang wanita kaya yang sedang mencari jasa perlindungan pribadi. Saat bertemu Arturo, ia berpura-pura ingin menyewa layanan keamanan untuk putrinya yang akan bersekolah di daerah tersebut. Untuk memperkuat penyamarannya, Lisa juga mengaku memiliki sebuah villa dan menunjukkan sebuah foto. Namun ketika foto itu diperlihatkan, Arturo langsung terkejut karena foto tersebut ternyata adalah foto Eric. Saat itu juga, Arturo menyadari bahwa wanita yang duduk di hadapannya bukanlah calon klien biasa. Ia berusaha memanggil para pengawalnya, tetapi Lisa bergerak lebih cepat. Dalam hitungan detik, ia berhasil melumpuhkan Arturo hingga pria itu kehilangan kesadaran. Beberapa waktu kemudian, Arturo terbangun dan mendapati dirinya terikat di sebuah kursi. Lisa telah menyiapkan jebakan yang sangat mengerikan. Sebuah kail pancing tertancap di tenggorokan Arturo dan terhubung dengan senar yang diikat pada gagang pintu. Jika pintu dibuka secara paksa, kail tersebut akan tercabut dari tenggorokannya. Lisa kemudian memaksa Arturo mengatur pertemuan dengan Barbosa. Namun Arturo menjelaskan bahwa dirinya tidak pernah bertemu dengan Barbosa secara langsung dan hanya berkomunikasi melalui surat elektronik. Meski demikian, Arturo memberikan informasi penting lainnya. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas keamanan putra Barbosa yang bernama Junior, dan sebagai bukti, Arturo menyerahkan sebuah tablet yang berisi informasi mengenai keberadaan Junior. Setelah memperoleh informasi yang dibutuhkan, Lisa meninggalkan Arturo dalam keadaan terikat. Tak lama kemudian, para pengawal Arturo yang curiga karena bosnya tak kunjung juga keluar, mereka mulai menuju ruangan Arturo. Namun ketika mereka menabrak pintu secara paksa, jebakan yang dipasang Lisa langsung aktif dan menyebabkan Arturo mengalami luka yang sangat parah pada bagian mulut dan tenggorokannya. Senhora, momento. Documento. Ciao. Sementara itu, Lisa berhasil meninggalkan gedung sebelum siapapun menyadari apa yang sebenarnya terjadi.
Tidak lama kemudian, rekaman kamera keamanan berhasil mengidentifikasi keterlibatan Lisa dalam insiden tersebut. Sejak saat itu, pihak kepolisian secara resmi menetapkannya sebagai buronan nomor 1 di Brasil. Beberapa hari kemudian, Lisa mulai mengawasi Junior yang selalu dikawal oleh seorang petugas keamanan pribadi. Ketika pengawal tersebut sedang sendirian, Lisa menyergapnya dan memaksanya masuk ke dalam mobil dengan todongan senjata. Awalnya, Lisa berniat membunuh pria itu untuk mendapatkan informasi. Namun, niat tersebut berubah ketika ia melihat sang pengawal sedang bersama putranya. Melihat pria itu rela mempertaruhkan hidup demi keluarganya, membuat Lisa teringat pada dirinya sendiri. His mother was hospitalized last night, so Mr. Barbosa let me bring him along this morning. Sai do carro, espera papai lá fora, tá? Papai te ama. Dalam percakapan mereka, pengawal tersebut mengakui bahwa ia sebenarnya membenci pekerjaannya dan merasa malu karena harus bekerja untuk Barbosa. Namun, ia tidak memiliki pilihan lain karena harus menghidupi keluarganya. Melihat kesempatan untuk menjatuhkan Barbosa dari dalam, pria itu menawarkan bantuan kepada Lisa. Sebagai gantinya, ia meminta jaminan keselamatan bagi dirinya dan keluarganya. Untuk menghilangkan kecurigaan orang-orang Barbosa, pria itu bahkan meminta Lisa menembaknya di bagian perut agar terlihat seperti korban penyergapan. Let's think about it. For my safety and that of my family, my belly. Please. Beberapa waktu kemudian, Junior kembali ke mobil dan terkejut saat menemukan Lisa di dalamnya. Dengan todongan senjata, Lisa memaksanya mengemudi menuju lokasi yang jauh dari pusat kota. Sesampainya di sana, Lisa menjelaskan bahwa ayah Junior bertanggung jawab atas kematian Eric, yaitu suaminya. Ia kemudian memaksa Junior untuk menghubungi ayahnya. Namun panggilan tersebut justru dijawab oleh tangan kanan Barbosa. Meskipun mengetahui bahwa Junior telah diculik, pria itu sama sekali tidak menunjukkan kepedulian. Bahkan ia menyarankan Lisa untuk membunuh Junior karena menurutnya Barbosa memang tidak pernah menginginkan putranya sendiri. Untuk menunjukkan bahwa dirinya serius, Lisa melepaskan tembakan sebagai peringatan. Just a pain in the ass in my employers. To save you time, he doesn't know anything about our operations at VD. Momen itu membuat Junior akhirnya sadar bahwa hidupnya benar-benar berada di tangan Lisa. Karena tidak memiliki pilihan lain, Junior memutuskan untuk mengatakan seluruh kebenaran. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan PDA selama ini memproduksi obat-obatan palsu dalam jumlah besar. Eric berhasil menemukan bukti-bukti yang mengarah pada operasi ilegal tersebut dan hampir kembali ke Perancis untuk membongkarnya. Jika itu terjadi, Barbosa dan seluruh jaringan yang melindunginya, termasuk sejumlah pejabat penting yang korup, akan terancam. Mendengar pengakuan tersebut, Lisa akhirnya memahami alasan sebenarnya mengapa Eric dihabisi. Suaminya ternyata berada sangat dekat dengan bukti yang dapat menghancurkan bisnis ilegal Barbosa dan seluruh jaringan yang melindunginya. Karena itu, Lisa memaksa Junior membawanya langsung ke pabrik PDA agar ia bisa melihat sendiri operasi yang selama ini disembunyikan. Keesokan harinya, Lisa dan Junior tiba di kompleks pabrik PDA. Sebagai wakil presiden perusahaan, Junior dapat masuk ke area tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan. Sebelum memasuki bangunan utama, Lisa diam-diam mengaktifkan bom yang telah dipasang di mobilnya sebagai langkah antisipasi jika situasi berubah menjadi tidak terkendali. Sementara itu, seorang tentara bayaran bernama Ri mulai memperhatikan keberadaan mereka. Ri merupakan salah satu orang kepercayaan Barbosa yang bertugas menjaga keamanan operasi PDA. Sejak awal, ia merasa bahwa Lisa merupakan ancaman yang tidak boleh diremehkan. Saat berkeliling di dalam pabrik, Junior mulai menjelaskan cara kerja bisnis ilegal tersebut. Ia mengungkapkan bahwa PDA memproduksi salinan obat Pulbex dengan menggunakan nomor seri yang identik dengan produk asli. Dengan metode itu, setiap obat palsu yang dipasarkan akan terlihat sama persis dengan produk resmi, sehingga sangat sulit dibedakan oleh konsumen maupun pihak berwenang. Tidak hanya itu, Junior juga mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Banyak penduduk desa termasuk anak-anak dipaksa bekerja di fasilitas tersebut. Mereka diawasi oleh para tentara bayaran dan tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat itu. Selama bertahun-tahun, mereka dijadikan tenaga kerja murah demi memperbesar keuntungan perusahaan. Ketika memasuki gedung tempat obat-obatan palsu akan dikemas, seorang penjaga yang tidak mengenali Junior mencoba menghentikan mereka. Namun Lisa bergerak lebih cepat dan berhasil melumpuhkannya sebelum alarm sempat dibunyikan. Quem é você?
Setelah menguasai situasi, Lisa dan Junior memperingatkan para pekerja agar segera meninggalkan area pabrik. Mereka menjelaskan bahwa tempat itu akan segera menjadi medan pertempuran. Para penduduk desa pun mulai berlarian mencari jalan keluar, sementara Lisa memulai serangannya terhadap fasilitas tersebut. Tidak lama kemudian, baku tembak besar pun terjadi di seluruh area pabrik. Di tengah kekacauan itu, Junior terkena tembakan dan mengalami luka serius. Menyadari bahwa dirinya mungkin tidak akan selamat, ia meminta sebuah granat kepada Lisa dan menyuruhnya melarikan diri sebelum semuanya terlambat. You have to go. Go! Engole essa, pai. Pada awalnya, Lisa memang berniat pergi. Namun ketika mengingat Eric dan putra mereka yang telah meninggal, ia menyadari bahwa perjuangannya belum selesai. Alih-alih melarikan diri, Lisa memilih tetap bertahan di dalam pabrik dan memastikan operasi ilegal tersebut benar-benar berakhir. Setelah ledakan mereda, sejumlah penduduk desa menemukan Lisa tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri di antara reruntuhan. Mereka segera membawanya kembali ke desa dan berusaha menyelamatkan nyawanya. Sesampainya di sana, seorang tabib desa mulai merawat luka-lukanya. Saat memeriksa kondisi Lisa, tabib tersebut menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ternyata Lisa sedang kerene. Dalam keadaan setengah sadar, Lisa mengalami sebuah penglihatan. Ia melihat Eric dan putra mereka yang telah meninggal seolah sedang menunggunya. Namun sesaat kemudian gambaran itu berubah. Lisa melihat dirinya sedang mengandung seorang anak. Tidak lama setelah itu, ia akhirnya membuka mata dan kembali sadar. Pada awalnya, Lisa merasa kecewa karena dirinya masih hidup. Setelah semua yang terjadi, sebagian dirinya berharap dapat kembali bersama Eric dan putra mereka. Namun sang tabib menjelaskan bahwa ia sedang mengandung anak Eric. Hal itu bisa terjadi karena sebelum berangkat ke Brazil, Eric sempat menanamkan buah-buahnya kepada tanaman Lisa, sehingga jadilah seorang anak. Kabar tersebut pun langsung mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya sejak kematian suaminya, Lisa kembali memiliki alasan untuk terus hidup. Beberapa hari kemudian, kondisi Lisa mulai membaik. Ia dapat berjalan mengelilingi desa dan melihat kehidupan para penduduk yang selama ini menjadi korban operasi PDA. Saat itulah ia menyadari bahwa banyak obat produksi PDA beredar di desa tersebut. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak penduduk mengalami gangguan kulit yang cukup parah. Melihat kondisi itu, Lisa mulai menduga bahwa obat-obatan palsu tersebut mungkin menjadi penyebab berbagai penyakit yang diderita penduduk desa. Ia pun segera menghubungi Rom dan menjelaskan seluruh situasi yang ditemukannya. Dalam percakapan tersebut, Lisa juga mengakui bahwa dirinya telah menghancurkan pabrik PDA dan meminta bantuan untuk mengevakuasi seluruh penduduk desa sebelum orang-orang Barbossa datang. Pada awalnya, Rom terkejut dan menganggap Lisa sudah bertindak terlalu jauh. Namun sikapnya berubah ketika Lisa memberitahukan bahwa dirinya sedang hamil. Menyadari bahwa situasinya jauh lebih serius daripada yang dibayangkan, Rom akhirnya setuju membantu. Sementara itu, Barbossa yang mengetahui kehancuran pabriknya segera memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menemukan Lisa secepat mungkin. Tidak lama kemudian, Rom kembali menghubungi Lisa dan membawa kabar baik. Ia berhasil memperoleh izin untuk melakukan evakuasi. Sebuah tim penyelamat akan tiba di titik penjemputan dalam waktu 5 jam. Selain itu, Rom juga mengungkapkan bahwa mereka berhasil menemukan Richard, agen Interpol yang selama ini berkomunikasi dengan Eric. Ternyata Richard memang sedang membantu penyelidikan rahasia yang dilakukan Eric terhadap dia. Kini Richard sedang dalam perjalanan menuju desa untuk mengawal Lisa menuju lokasi evakuasi. Pada saat yang sama, Ri dan pasukannya juga bergerak menuju desa dengan tujuan menangkap atau membunuh Lisa sebelum ia berhasil keluar dari Brasil. Beruntung, Richard tiba terlebih dahulu. Setelah menjelaskan situasi yang ada, ia mendesak Lisa agar segera meninggalkan desa sebelum pasukan Barbossa datang.
Sebelum berangkat, Lisa berpamitan kepada Martha dan putrinya yang selama ini telah merawatnya dengan penuh perhatian. Meskipun berat meninggalkan mereka, Lisa tahu bahwa ia harus segera pergi demi keselamatan dirinya dan anak yang sedang dikandungnya. Tu vas me manquer. Ça fait des années que j'essaie de faire tomber Barbosa. Vraiment désolé pour votre mari. Eric était trop proche du but. Ouais. Tidak lama setelah Lisa dan Richard meninggalkan desa, pasukan Barbosa tiba dan langsung melumpuhkan seluruh penduduk desa untuk diinterogasi. Setelah memeriksa rekaman kamera keamanan dari pabrik, Ri menyimpulkan bahwa Martha adalah orang yang membawa Lisa ke desa. Martha pun dipaksa mengungkapkan keberadaan Lisa. Meski mendapatkan ancaman dan tekanan, Martha tetap menolak berbicara. Namun, situasi berubah ketika salah seorang penduduk dipisahkan dari anaknya dan dijadikan alat untuk memaksa Martha bekerja sama. Demi menyelamatkan mereka, lokasi tujuan Lisa akhirnya terungkap. Beberapa jam kemudian, Lisa dan Richard berhasil mencapai titik evakuasi. Namun sebelum bantuan tiba, seorang penembak jitu mulai menyerang mereka dari kejauhan. Baku tembak pun tidak dapat dihindarkan. Di tengah pertempuran tersebut, helikopter evakuasi akhirnya tiba bersama tim penyelamat. Mereka berhasil mengeliminasi penembak jitu dan mulai mengevakuasi para korban. Namun situasi kembali memburuk ketika Ri dan pasukannya melancarkan serangan mendadak. Pertempuran sengit pun pecah antara tim penyelamatan dan pasukan Barbosa. Allez, sautez! Di tengah kekacauan itu, Ri berhasil mendekati Lisa dan Richard tanpa terdeteksi. Dalam serangan mendadak tersebut, Richard tewas di tangan Ri sebelum sempat memberikan perlawanan berarti. Setelah menyingkirkan Richard, Ri menantang Lisa untuk menghadapi dirinya secara langsung. Namun kali ini Lisa bukanlah wanita yang hancur karena kehilangan keluarganya, di mana ia telah menemukan alasan baru untuk bertahan hidup. Pertarungan brutal pun kemudian terjadi. Meskipun Ri merupakan petarung yang sangat berbahaya, Lisa akhirnya berhasil mengalahkannya dan mengakhiri ancaman terakhir yang selama ini memburunya. Tidak lama kemudian, 2 helikopter tambahan tiba di lokasi dan mengevakuasinya bersama para prajurit Prancis yang masih bertahan. Akhirnya, setelah melewati begitu banyak penderitaan dan pertumpahan darah, Lisa berhasil kembali ke Prancis dengan selamat. Di sana, ia disambut oleh Rom yang selama ini terus berusaha membantunya dari kejauhan. Beberapa hari kemudian, saat Barbosa sedang menonton berita, layar televisi menampilkan surat perintah penangkapan internasional yang baru saja diterbitkan atas namanya. Seluruh kejahatan yang selama ini ia sembunyikan akhirnya mulai terungkap ke publik. Meskipun demikian, Barbosa tetap bersikap tenang dan meremehkan ancaman tersebut. Namun tidak lama kemudian, pengawal pribadi junior memasuki ruangan. Pada saat yang sama, Lisa muncul di layar televisi dan menyampaikan pesan yang ditujukan langsung kepada Barbosa. Dalam pertanyaannya, Lisa menegaskan bahwa ia tidak akan berhenti sampai seluruh pihak yang terlibat dalam kematian Eric mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan kini, Lisa bukan lagi buronan di Brazil. Barbosa hanya menanggapinya dengan senyuman meremehkan. Namun beberapa detik kemudian, pengawal junior menembaknya hingga tewas. Je suis intouchable. Et toi, tu seras à l'abri. Dengan tindakan itu, ia akhirnya menepati janjinya untuk membantu Lisa menjatuhkan Barbosa dan mengakhiri kekuasaan pria tersebut.
Bertahun-tahun kemudian, kehidupan Lisa kini telah berubah sepenuhnya. Ia tinggal bersama putrinya yang kini telah beranjak remaja di sebuah kabin yang tenang di tengah hutan. Suatu hari, putrinya bertanya bagaimana ayahnya meninggal dunia. Namun Lisa menjelaskan bahwa yang lebih penting bukanlah bagaimana Eric meninggal, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya sebagai seorang suami, ayah, dan pria yang selalu berjuang melakukan hal yang benar. Pada saat itu, Lisa seolah melihat bayangan Eric tersenyum kepada mereka dari balik jendela. Sebuah momen yang menandakan bahwa meskipun Eric telah lama pergi, kenangan dan cinta yang ia tinggalkan akan selalu hidup bersama mereka. Dan dengan adegan yang penuh haru itu, kisah balas dendam sekaligus perjuangan hidup Lisa pun akhirnya tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. See you next time and bye-bye.